Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Secara istimewa saya membaca ayat yang ke-23, walaupun kita akan merenungkan bagian ini secara lengkap. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah karya yang paling agung. Tidak ada karya manusia yang menyamai karya Allah ini. Bagaimana tidak? Yang ilahi menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, dia dikandung oleh Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia. Di dalam kandungan Maria adalah gadis, adalah perempuan yang suci, tidak dijamah oleh laki-laki sebelumnya. Bahasa aslinya menggunakan parthenos, adalah perawan yang belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan di dalam kandungan itulah Allah berkenan untuk memulai karyanya melalui kandungan Maria pertama-tama. Saudara bayangkan, ini adalah karya yang tidak pernah ada di dunia. Bahkan lahirnya pun telah dinubuatkan. Namanya pun telah diberitakan sebelum Tuhan datang ke dunia. Dari kandungan yang kosong, itu sudah dinyatakan namanya. Nama-nama kita disiapkan, tetapi itu dalam rencana-rencana yang sudah dimatangkan oleh orang tua. Atau mungkin belum direncanakan, tiba-tiba Tuhan kasih anak, lalu nama diberikan kepada anak. Tetapi Tuhan tidak begitu. Jauh-jauh hari sebelum lahir, sudah dinyatakan namanya. Namanya haruslah Joshua, Yesus, yang artinya juru selamat. Ayat 23 mengatakan kepada kita, juga ayat 21 mengatakan kepada kita, ia akan lahir, namanya adalah Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Tetapi saudara, ini adalah gambaran yang begitu besar, yang begitu menakjubkan, yang datang dari atas. Lalu bagaimana hubungan horizontalnya, gejolak pergumulan yang dialami oleh kedua orang tua Yesus? Maria yang adalah ibu kandung, dan Yusuf yang adalah bapa tirinya. Mungkin kita melihat dari sisi yang lain, wow, luar biasa. Ternyata kedatangan Tuhan begitu ajaib. Itu benar sekali. Tetapi mari kita coba untuk menelisik, mendalami apa yang terjadi ketika berita yang besar ini diberikan kepada Maria, dan juga terjadi berita itu pada Maria, kemudian diketahui oleh Yusuf. Apakah Yusuf ketika mendengar ini, puji Tuhan, Tuhan sudah mengerjakan pekerjaan yang luar biasa? Begitu? Ayat yang kita renungkan memberikan penjelasan kepada kita. Saudara, ayat 18 mengatakan, waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dari peristiwa ini kemudian diketahui oleh Yusuf. Respon Yusuf yang pertama-tama, dia berpikir, dia bergumul, kenapa ini bisa terjadi? Dia yang kukasihi, yang kucintai, sudah terikat pertunangan, tetapi belum menikah, sehingga mereka belum satu rumah, dan belum hidup layaknya sebagai suami istri.
Dia berpikir, bergumul sekali dengan peristiwa yang dia ketahui. Ternyata Maria sudah hamil. Ini ada di balik layar yang sebelumnya dia tidak tahu. Nah, kita coba memahami struggling yang dialami oleh Yusuf ketika berita ini sampai ke telinganya. Jadi ini adalah masalah bagi Yusuf. Walaupun dari sisi yang lain, sebenarnya ini adalah berita kesukaan. Berita ini menandakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha besar, di surga, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan di hadapannya. Ini berita yang sangat besar. Tetapi kan sebelumnya Yusuf tidak tahu akan peristiwa ini. Yang dia tahu sebelumnya, Maria hamil. Lalu dia cross check, hamilnya bukan dari laki-laki. Dia berpikir, mana mungkin ini terjadi? Saudara, kalau saudara di posisi Yusuf, saya pun di posisi Yusuf, ketika mendengar pasangan hamil, maka pikirannya pasti dia bermain serong. Pasti dia berselingkuh. Dia telah ditiduri oleh laki-laki lain. Tidak mungkin dia hamil tanpa ada laki-laki yang dekat yang melakukan hal yang setidaknya tidak boleh dilakukan. Tidak mungkin. Yusuf berpikir begitu rupa. Dia bergumul begitu hebat dengan hal ini. Jadi saudara jangan pikir ini bukan masalah bagi Yusuf. Awalnya ini adalah masalah. Masalah yang bahkan sampai pada pertimbangan dan keputusan di ayat 19 yang mengatakan Yusuf mau ceraikan Maria diam-diam. Karena dikatakan dia adalah pria yang hati tulus. Tetapi saudara, perhatikan, dia mau ceraikan Maria itu. Mungkin saudara belum pernah dengar khotbah begini. Tetapi kita belajar bahwa itulah dinamika yang terjadi dalam pergumulan Yusuf waktu itu. Kita tidak muluk-muluk melakukan, mendengarkan dan mengamini sesuatu yang begitu ajaib. Tetapi kita juga lihat dari sisi manusia Yusuf. Ternyata tidak mudah untuk menerima itu, saudara. Tidak gampang. Karena di dunia ini tidak pernah ada satu manusia pun yang lahir tanpa ada bapa biologis. Walaupun mungkin dalam pengakuan ini anak tidak ada bapa, itu tidak ada bapa karena tidak ada yang bertanggung jawab. Bukan karena sesungguhnya tidak ada bapa, tetapi bapa kurang ajar, tidak bertanggung jawab, dia tinggalkan anak yang dia taruh. Maka orang bilang tidak ada bapa. Tetapi pasti ada bapa secara biologis. Nah ini tidak begitu, saudara. Satu-satunya dalam sepanjang sejarah sebelum Yusuf belum pernah ada. Bagaimana mungkin dia bisa menerima dengan akal dan rasionya? Pertimbangan-pertimbangan apapun yang dia pakai tidak sampai pada pertimbangan sehatnya. Tidak sampai. Sekali lagi, ini masalah. Dan ini masalah rumah tangga. Masalah keluarga. Yang kemudian kita akan memperhatikan sesuai tema kita. Terjadi pembaharuan oleh Tuhan. Tetapi sebelumnya saudara, pergumulan hebat terjadi pada keluarga yang sangat takut Tuhan ini. Yang begitu mengutamakan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan pakai Maria kalau dia tidak takut. Yusuf tidak mungkin dipakai Tuhan kalau Yusuf tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara bayangkan, orang yang takut akan Tuhan, dua insan yang dekat dengan Tuhan, mengalami pergumulan hebat seperti ini. Luar biasa. Tetapi saudara, tidak hanya stagnan sampai di situ. Jadi setidaknya ada dua hal yang kita bisa perhatikan masalah yang terjadi. Pertama, saya simpulkan. Pertama, Maria mengandung tanpa ada laki-laki yang sentuh. Maria mengandung. Ini masalah untuk Yusuf.
dari Tuhan ini bukan masalah. Ini berkah yang sangat besar untuk dunia, untuk manusia. Lalu yang kedua, dari masalah yang pertama ini, timbul masalah berikut. Masalah berikut itu seperti yang sudah saya singgung tadi, tercetuslah pemikiran dan perencanaan Yusuf untuk menceraikan Maria. Walaupun dikatakan di ayat 19, menceraikannya dengan diam-diam, supaya tidak mempermalukan Maria. Tetapi bukankah itu perceraian? Dan perceraian itu dibenci oleh Tuhan? Karena ini sudah setengah jalan, sedikit lagi akan menikah. Sudah dipertunang, sudah tunangan. Maka sudah terikat, tidak boleh ada yang lain lagi. Kalau tunangan kan begitu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di dalam pertimbangan seperti itu, ayat 20 mengatakan, malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan datang kepada Yusuf. Saudara perhatikan ayat 18 dan 19. Di situ tidak ada Tuhan, nama Tuhan disampaikan untuk memberitakan pesan. Tidak ada. Yusuf berpikir dengan akalnya. Dia menimbang-nimbang dengan logikanya. Dengan hati, perasaan, dan pemikirannya. Tetapi tidak ada Tuhan dihadirkan di situ. Waktu dia mau putuskan untuk menceraikan, itu pertimbangan sendiri, bukan dari Tuhan. Dan tidak melibatkan Tuhan. Tetapi ayat yang ke-20, Tuhan datang kepada Yusuf melalui malaikat Tuhan, yang di bagian lain disebut sebagai malaikat Gabriel. Dan itulah pesannya yang kita baca. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Seterusnya dilanjutkan lagi. Ia akan dilahirkan dan anak itu adalah laki-laki dan namanya haruslah disebut Yesus. Saudara perhatikan rentetan-rentetan ini. Terjadi masalah ketika ada sesuatu yang kita alami, yang kita hadapi, lalu tidak mau melibatkan Tuhan. Masalah ada di situ. Dan masalah yang terjadi di dalam pergumulan yang hebat itu, Yusuf ambil keputusan tanpa minta pertimbangan dan petunjuk dari Tuhan. Ini pelajaran penting bagi kita. Ada masalah, itu adalah keniscayaan. Setiap manusia punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Mulai dari baby sampai orang yang mau masuk liang lahat, semua ini punya masalah masing-masing. Masalah itu adalah satu kondisi atau keadaan yang kita tidak inginkan. Singkatnya demikian. Kemudian kita mau supaya ini kita hindarkan, kita mau untuk kita selesaikan masalahnya. Tetapi persoalannya, bagaimana respon kita terhadap masalah-masalah kita? Kita libatkan Tuhan tak kala ada masalah atau tidak? Itu yang menjadi refleksi dari peristiwa yang terjadi pada kisah Yusuf. Tanpa pertimbangan yang melibatkan Tuhan, pada akhirnya dia mau ceraikan Maria. Ini juga bagi kita demikian. Tuhan tidak pernah menganjurkan orang yang sudah menikah untuk bercerai dengan alasan yang macam-macam. Karena pasangan kita masing-masing dipilih, ditentukan oleh kita. Tidak ada paksaan. Bukan zaman Siti Nurbaya hari ini. Kita menetapkan sendiri pilihan hati kita. Jangan setelah itu kita bosan, segampang membalikkan telapak tangan untuk mengatakan aku mau ceraikan engkau. Apalagi sampai di dunia nyata, sampai kenyataan melakukan hal seperti itu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan, bahwa Tuhan membenci perceraian, dari bagian-bagian lain menceritakan itu kepada kita. Tetapi apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa terhindar dari persoalan-persoalan yang menemukan jalan buntu yang pada akhirnya menghancurkan rumah tangga keluarga kita, juga menghancurkan masa muda kita bagi yang belum menikah. Prinsipnya akan tetap sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan dalam perikop ini. Apa tips yang diajarkan oleh Tuhan di dalam perikop ini? Yang pertama, ini kita melihat secara vertikal dulu. Yang pertama, hadirkan Tuhan dalam setiap persoalan, dalam setiap sisi kehidupan. Jadi menghadirkan Tuhan bukan hanya saat ada masalah. Setiap hari mari kita libatkan Tuhan. Jangan ketika kita menganggap sesuatu itu enteng, kita putuskan sendiri. Nanti kalau sudah ketemu jalan buntu, baru berteriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah saya. Waktu engkau ambil keputusan itu, libatkan Tuhan tidak. Berseru tidak, memohon tidak, sebelum mengambil keputusannya. Giliran sudah sampai di penghujung, air sudah di batang leher, baru mulai berseru kepada Tuhan. Ini banyak kali menjadi tabiat manusia. Tetapi Tuhan mengajar kita di dalam setiap sisi kehidupan, libatkan Tuhan. Ini penting. Kita belajar dari kehidupan Yusuf istimewa di dalam pertimbangan untuk memutuskan menceraikan Maria. Maka libatkan Tuhan di dalam hidup saudara. Lalu yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Salah satu sisi untuk mendengarkan firman Tuhan seperti ini adanya. Dengarkan firman Tuhan. Saudara, kita waktu memuji, menaikkan puji-pujian, kita yang menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bersemangat, penuh antusias. Itu bagus. Tentu dibarengi dengan keteraturan dan kesopanan seperti kata firman Tuhan di dalam memuji beribadah kepada Tuhan. Tetapi kadangkala atau banyak kali ketika firman Tuhan sudah diberitakan, ini yang jadi penyakit banyak kali orang. Firman Tuhan diberitakan, orang mulai ngangguk-ngangguk. Pikir dia sedang menerima betul-betul apa yang disampaikan. Ternyata ngangguk-ngangguknya karena ngantuk. Firman Tuhan disampaikan, banyak kali jemaat sibuk dengan kesibukannya. Padahal Tuhan hanya minta waktu kita tidak sampai 1 jam untuk mendengarkan firman-Nya loh. Tidak sampai. Waktu melayani Tuhan dengan puji-pujian, dengan pimpin pujian, kita juga menyanyi, kita bersemangat sekali. Giliran tiba firman Tuhan mau disampaikan, dan berita dari Tuhan disampaikan, isi hati Tuhan diungkapkan, yang dengannya kita menjadikan itu sebagai pondasi dan kekuatan hidup setiap hari. Lah, di sini kita banyak kali tidak peka. Kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Kadang HP itu menjerumuskan kita, sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan. Tidak fokus pada pemberitaan sabda Tuhan. Mungkin ada yang pikir, saya membuka Alkitab di HP, Pak. Oke, kalau buka HP untuk membuka Alkitab di situ silakan. Tetapi berapa kuat kita menahan diri ketika ada masuk WA, ketika ada bunyi mungkin TikTok, ada pesan-pesan lain yang masuk dalam HP kita. Kecuali mungkin kita berani untuk klik mode terbangnya.
Nah, kalau saya khotbah atau saya mendengar firman, saya matikan mode terbangnya. Supaya jangan ada setan dipakai, supaya setan tidak pakai itu, kedagingan tidak pakai itu untuk mengganggu konsentrasi kita. Masa ketika manusia ngomong kita pasang telinga, fokus dengar, mata kita tertuju kepada manusia itu. Giliran firman Tuhan disampaikan, kita pasang bahu kita, ya mungkin mata kita tertuju ke depan, pikiran kita di tempat lain. Ini yang banyak kali terjadi. Tetapi mari kita belajar untuk perhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Firman Tuhan diberitakan, dengarkanlah itu. Karena dari situ kita punya pegangan, punya kekuatan, punya penghiburan, punya pedoman hidup. Segala sesuatu yang baik datang dari atas, melimpah dari atas untuk kita. Ini penting untuk kita renungkan bersama. Perlu untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Teristimewa ketika firman Tuhan disampaikan. Ini satu sisi dari mendengarkan firman Tuhan. Sisi lain dari mendengarkan firman Tuhan, kita mau untuk duduk diam, menikmati firman Tuhan, membaca dan menyimak apa yang Tuhan mau sampaikan dalam firman-Nya. Ini masuk dalam ranah pribadi. Itu perlu. Bersyukur gereja kita mempunyai gerakan membaca Alkitab, Gema. Dengannya kita setiap hari diingatkan untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, lalu melakukan. Ini poin yang ketiga, taat pada firman Tuhan. Yusuf tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat. Kalau hanya sekedar begitu lalu dia tidak taat, apa gunanya? Percuma kita siapkan telinga dengan besar, mata melotot, tetapi setelah itu tidak ada tindakan nyata, tidak ada ketaatan, percuma. Karena ujung dari semua itu adalah ketaatan kepada perintah Tuhan setiap hari. Bukan hanya ketika ada dalam ibadah lalu kita kusuk sekali, rohani sekali, lalu ketika di luar jadi roh halus. Tidak begitu firman Tuhan ajar kita. Ada tahapan-tahapan yang pada akhirnya tujuan akhir kita taat pada Tuhan. Hadirkan Tuhan, dengarkan firman, lalu taat pada perintah Tuhan setiap hari. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak tahu apa pesan Tuhan, apa firman Tuhan? Itu yang juga firman Tuhan katakan, bagaimana orang bisa selamat kalau tidak ada yang dengar firman Tuhan? Lalu kita mendengar firman Tuhan untuk kita pada akhirnya bisa taat pada firman-Nya. Itu jelas. Maka ketaatan itu dimulai dari persiapan telinga, persiapan hati, persiapan pikiran untuk mendengar, belajar dari firman yang kekal itu. Setelah itu, kemudian kita bisa taat pada firman. Itu yang terjadi pada Yusuf. Setelah dia dengar perintah, dia mendengar firman dari Tuhan melalui malaikat Tuhan, dia taat, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia taat. Satu kata, taat. Maka secara horizontal, secara vertikal, ini yang kita perlu pegang. Hadirkan Tuhan, kemudian dengar firman Tuhannya dengan sukacita, penuh semangat, dan penuh fokus, siapkan hati. Lalu setelah itu belajar untuk taat pada firman Tuhan setiap hari. Saudara, ada satu pelukis yang terkenal di abad 19. Namanya adalah William
Holman Hunt. Ini pelukis yang terkenal. Ada banyak lukisannya yang mengagumkan, menakjubkan. Lalu salah satu dari lukisan dia itu adalah The Light of the World, sang terang dunia, menggambarkan Yesus ada berdiri di atas, menggambarkan Yesus ada berdiri di depan pintu yang siap sedia untuk mengetuk pintu. Kemudian teman-temannya datang dan William Holman ini bilang ke mereka, coba berikan saran kepada lukisan ini. Apa yang masih kurang? Dari penelitian dan nyimak dari teman-teman tidak ada yang kurang. Ada satu yang bilang, satu yang kurang, bro. Di pintu itu tidak ada gagang pintunya untuk buka dan tutup pintunya. Dari luar ya. Jadi Tuhan Yesus ada di luar, lalu dalam rumah itu pintunya ada di situ. Ya. Di gambarnya Tuhan Yesus ada di luar rumah, ada pintu di depan Tuhan Yesus yang siap untuk diketuk, dan ternyata di pintu itu tidak ada gagang. Tidak ada gagang untuk buka tutup pintunya. Lalu jawab William, memang itu kusengaja. Bukan karena kelupaan, bukan karena kelalaian, tapi sengaja dibuat demikian. Ada maksudnya, ada maknanya. Itu sebenarnya ada dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 dan 20. Berkaitan, lihat aku berdiri di depan pintu, Tuhan bilang, untuk mengetuk pintu. Siapa yang dengar dan mau membuka pintu, Tuhan akan masuk ke dalamnya untuk makan bersama-sama dengan dia. Dan orang itu akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi tidak ada gagangnya. Apa maksudnya? Ini menggambarkan banyak kali keras kepala manusia, hati yang keras dari manusia, yang tidak mau izinkan Tuhan untuk bersama-sama dengannya, tidak mau untuk membiarkan Tuhan bersama-sama dengannya untuk menyelesaikan masalah-masalah, untuk bersama-sama dengannya setiap hari dalam kehidupannya. Karena dari luar kelihatannya tidak bisa dibuka. Kita perlu membuka hati kita untuk Tuhan masuk bersama-sama dengan kita, supaya Tuhan menjadi raja dan menguasai isi hati kita, isi kepala kita, dan totalitas kehidupan kita. Dan ini tipsnya, hadirkan Tuhan, dengarkan firman, dan belajar taat. Jangan kita keraskan hati. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita sudah punya persepsi, sudah punya pegangan yang kita tidak mau lepas. Banyak kali kan begitu. Oh, itu kan firman Tuhan. Itu kan cuma ngomong. Kalau ngomong gampang, dia tidak alami kok. Adi Jax tidak alami, makanya gampang dia ngomong. Saya yang alami, bro. Tidak mudah saya hadapi masalah ini. Iyalah, tidak mudah. Tetapi ketidakmudahan itu disebabkan oleh apa? Oleh apa? Saudara, waktu bayi lahir, tangannya digenggam. Dia mengerang dan berteriak dan menangis. Tapi waktu manusia meninggal, tangannya terlentang, terbuka. Apa maksudnya? Kita hidup ini banyak kali harus melepaskan hal-hal yang tidak baik. Jangan itu yang kita pegang. Sebab apa yang kita pikir, terjadilah seperti yang kita pikir. Apa yang kita rasakan ini akan merasuk kita, dan pada akhirnya kita tidak bisa maju. Itu yang banyak kali terjadi.
Sudah tahu memikirkan itu membuat sakit hati, tapi terus pikirin bagaimana bisa move on. Contoh sederhana orang muda. Sudah tahu ditinggali mantannya, tetapi masih punya harapan besar, kapan bisa. Padahal mantannya sudah jalan jauh, tidak mungkin kembali. Apa yang sudah tidak bisa kembali, ngapain dipertahankan? Makin engkau pertahankan, makin engkau melukai dirimu. Itu jelas itu ya. Ada satu gambar gergaji yang dililit oleh ular. Ketika gergaji melukai dia, menyakiti dia, dia makin keras melilit gergaji itu. Siapa yang kalah? Siapa yang mati? Tidak mungkin gergajinya yang mati. Ularnya yang akan mati. Karena tidak mungkin dia bisa kalahkan gergaji yang tajam itu kan. Sekarang logikanya seperti itu untuk memahami kehidupan dan dimensi hidup kita. Jangan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, hal-hal yang bikin sakit, hal-hal yang bikin pikiran jadi kacau, itu yang penuhi pikiran dan hati kita. Lama-lama makin kacau, makin menjauh daripada Tuhan, makin menjauh daripada sesama. Kita perlu belajar nilai kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Dan sebenarnya rahasia dari semua itu, seberapa dalam kita menghadirkan Tuhan di hidup kita. Seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan. Dan seberapa jauh kita hidup taat pada perintah-perintah Tuhan. Itu bagian yang pertama dari bagaimana harus membaharui hidup yang kemudian berdampak pada pembaharuan keluarga, juga pembaharuan kehidupan orang muda. Yang kedua, yang ini berkaitan dengan kehidupan kita di dalam kondisi horizontal, kita harus kuasai. Yang pertama adalah tetap tenang dan jangan takut. Tenang adalah salah satu sisi sifat dari Maria. Waktu berita itu datang kepadanya, dia juga berpikir keras, tetapi dia tetap tenang. Bahkan dia memuji Tuhan di dalam Injil Lukas. Walaupun mungkin kemudian dia tahu apa yang akan dipertimbangkan oleh Yusuf, tetapi dia tetap memuji Tuhan. Dan dia belajar untuk tenang. Tetapi saudara, bukan hanya tenang, juga ini yang bertolak belakang dengannya adalah ketakutan. Kuasai itu. Tuhan datang kepada Maria, jangan takut. Datang kepada Yusuf juga jangan takut. Sebelumnya juga datang kepada Elizabeth, datang kepada Zakaria, jangan takut. Maka ketika tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir, kita belajar untuk menguasai diri, belajar untuk menjadi tenang. Tenang. Bayangkan saudara, ketika ada gempa yang hebat, lalu kita begitu takut dalam ruangan ini, yang harusnya pintu ada di sini kita bisa keluar, karena saking takut kita tidak tahu lagi gunakan akal sehat, bisa lari masuk ke dalam. Padahal di dalam tidak ada pintu keluar. Ini sederhananya begitu. Maka perlu untuk kuasai diri, perlu untuk tenang. Ketika ada masalah, tetap tenang. Jangan takut. Karena dengan ketenangan itu, kita bisa menggunakan akal sehat, menggunakan hati nurani untuk memutuskan sesuatu dengan baik. Kalau tidak, maka keputusan-keputusan yang kita hasilkan, tindakan-tindakan yang kita buahkan, akan menjadi tindakan dan keputusan yang kacau, yang tidak beres, yang pada akhirnya merugikan kita, merugikan sesama kita. Bahkan sebenarnya banyak kali di dalam keputusan-keputusan begitu kita tidak memuliakan Tuhan lagi. Itu penting. Lalu yang kedua, ini secara horizontal berkaitan dengan pribadi. Yang tadi kan berkaitan dengan Tuhan. Ketika kita punya 3 hal yang berkaitan dengan Tuhan, maka tenang kita bisa kuasai. Yang kedua,
Di dalam ketenangan itu kita mencari petunjuk Tuhan. Mencari petunjuk Tuhan. Dengan doa, dengan petunjuk firman, kita mendapatkan apa yang Tuhan mau. Kita tidak mengandalkan kepintaran kita. Saudara, banyak di dunia ini manusia pintar. Tetapi berbahagialah jikalau saudara adalah salah satu orang yang bijaksana. Bukan hanya sekedar pintar. Itu yang ketiga sebenarnya, bertindak bijaksana. Setelah tenang, cari apa mau Tuhan di dalamnya, lalu bertindak bijaksana. Bertindak bijaksana. Bijaksana hanya bisa diukur ketika ada masalah. Bagaimana orang disebut bijak kalau dia tidak diperhadapkan dengan masalah? Lalu ketika orang itu diperhadapkan dengan masalah, bagaimana dia disebut bijak kalau keputusan tindakannya kacau, berantakan? Itu bukan orang bijak namanya. Bertindak bijaksana. Apakah ini sesuatu yang sangat sulit? Tidak. Tidak sulit ketika kita belajar terus-menerus tentang firman dan menghidupi nilai-nilai ilahi dalam hidup masing-masing. Makin kita menghidupi nilai-nilai ilahi, makin kita belajar tentang rahasia yang kekal, makin kita tahu apa yang kita harus lakukan ketika ada persoalan menghadapi. Justru sebenarnya persoalan boleh ada untuk membentuk kita menjadi makin dewasa dan makin bijak. Bayangkan saudara, kalau kita di dalam ruangan ini hidup biasa saja, tidak pernah ada masalah. Dari mana kita bisa mengukur seseorang itu bijaksana? Tidak mungkin. Tetapi ketika ada persoalan, nah, di sini mulai kelihatan bagaimana orang ini menyikapi masalahnya. Lalu nanti hasilnya orang akan simpulkan, oh ternyata orang ini bijaksana ya. Tapi kalau sebaliknya melakukan sesuatu yang tidak diharapkan, percuma dia bergereja tiap minggu, tapi tidak bijaksana. Percuma belajar firman Tuhan, tetapi tindakannya tidak bijaksana. Saudara, itu yang bisa kita nilai dan kita refleksikan di dalam hidup kita untuk menstandarkan kehidupan yang bijaksana. Sesimpel itu. Kepintaran seseorang diuji ketika dikasih soal-soal, dia menjawab baik semua. Kesabaran seseorang akan teruji ketika ada masalah, lalu dia tidak terbawa emosi. Dia tetap bisa menahan diri. Dia sabar. Lalu bijaksana seseorang akan terlihat ketika dia bisa selesaikan persoalan dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Karena bijaksana itu ada dalam pikiran dan pertimbangan seseorang, di mana di dalam pertimbangan-pertimbangan itu ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan. Yang mana yang dia mau pakai untuk selesaikan masalah? Contoh nih, sederhananya. Ketika saudara misalkan, jangan ini di sini kan tidak mungkin. Misalkan di luar sana orang yang tidak kenal saya datang dengan langsung caci maki saya, menghina saya. Maka saya punya pilihan. Ada banyak pilihan malah. Yang pertama, saya bisa laporkan orang itu ke polisi atas nama pencemaran nama baik. Yang kedua, saya bisa membalas orang itu, yang kemudian mungkin saya akan pergi berurusan dengan polisi. Masih ada pilihan-pilihan lain, tetapi ada satu pilihan yang bijak. Tinggalkan orang begitu, senyumin saja, berkati orang kayak begitu, dan sudah, tidak ada masalah. Masalah selesai. Orang itu mungkin kepanasan. Kok kenapa dia tidak balas? Harusnya dia balas begini.
Tapi kita tidak perlu balas yang seperti dia harap, dan tidak perlu balas seperti orang dunia balas ketika diperlakukan demikian. Kita cukup senyumin, cukup beri pengampunan, dan beri berkat bagi orang itu. Itu tindakan bijaksana. Salah satu dimensinya. Nah, saudara, mungkin dalam keluarga, atau juga dalam masa muda, atau juga di dalam bergereja, dalam satu komunitas, ada tantangan-tantangan, ada persoalan-persoalan, masalah demi masalah yang mungkin terjadi. Ya, walaupun mungkin masalah kecil, atau masalah sedang, atau bisa jadi masalah besar, tapi intinya ada masalah. Bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita? Ini yang kita perlu terus refleksikan dan kita hidupi. Memang ada yang bilang, saya ini dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak pernah berikan saya hinaan seperti yang kau beri. Mungkin kita pikir, harga diri saya ini lebih tinggi daripada kata-kata yang kau beri. Harga diri saya ini adalah sesuatu yang saya harus pertahankan. Mungkin prinsip kita begitu. Tidak masalah. Sejauh itu rule-nya tepat, berdasarkan nilai-nilai dan perintah dari Tuhan. Tidak masalah. Kita perlu mempertahankan harga diri kita. Karena firman Tuhan bilang, nama baik lebih berharga daripada emas dan perak, daripada kekayaan. Jangan kita dihina karena perbuatan-perbuatan kita yang hina. Maka kita harus mempertahankan kehidupan yang punya integritas, kehidupan yang betul-betul mencerminkan iman kita kepada Tuhan setiap hari. Kemudian kalau ada yang hina kita karena kita melakukan hal-hal yang baik ini, biarkan. Itu yang disebut mempertahankan harga diri dari kacamata Tuhan. Kalau ada yang hina kita seperti itu, jangan terpengaruh. Ketika ada yang bilang, wah Adik Jax ngomong tidak tahu ngomong R ya. Oh Adik Jax kok kurus kerempeng ya. Tidak makan kah? Istri tidak kasih makan kah? Bukan singgung ini. Wah Adik Jax bla 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 jeleknya ya. Kalau saya tidak melakukan itu, ngapain tersinggung? Ngapain dibawa ke hati? Kalau saya bawa ke hati, sakit hati. Sakit hati, saudara. Tetapi saya bisa pilih. Saya ambil itu untuk simpan di hati saya, atau saya ambil itu buang di tempat sampah. Kalau saya, saudara juga demikian mungkin. Ambil itu, dan ini memang firman Tuhan katakan. Ambil itu buang di tong sampah. Tempatnya layaknya di sana, bukan di sini. Ini terlalu berharga untuk disimpan hal-hal yang hina, yang najis, yang cela seperti itu. Jangan simpan di hati, jangan simpan di pikiran. Maka sebenarnya dari semua itu, kuasai pikiran saudara, kuasai hati saudara di dalam otoritas dan ketertundukan pada perintah-perintah Allah. Maka hidup ini kita bisa kontrol. Termasuk dalam keluarga juga demikian. Mungkin istri lagi capek, kemudian ngomel, ya kita tenang saja. Karena setelah itu dia diam juga kok. Masa dia ngomel dari pagi ketemu pagi? Biarkan saja. Bila perlu kita buka musik. Dia ngomong, kita juga dengar musik. Kalau dia mungkin tersinggung karena kita buka musik, pakai headset. Kalau tidak keluar. Kan ada banyak cara untuk menghindari percekcokan yang ada. Juga demikian, kalau laki-lakinya atau suaminya sudah mulai muka busuk, walaupun sebenarnya tidak demikian, ya istri juga harus paham. Karena laki-laki juga punya titik kelemahan seperti itu. Saling memahami, saling mengenal satu dengan yang lain.
saling mengasihi seorang akan yang lain. Ini rumusnya dalam berkeluarga, tetapi juga rumus ini kita pakai di dalam menjalani masa muda kita. Juga kita pakai di dalam menjalin komunitas yang Tuhan percayakan. Saling menghargai, saling mengasihi, saling mendahului, saling menghormati satu dengan yang lain. Ketika ada rumus ini, maka semua bisa terselesaikan. Ini pula yang kita bisa pakai untuk diterapkan dalam keluarga sehingga Natal betul-betul memberikan pembaharuan. Baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan berkeluarga. Saya simpulkan semua ini dengan poin-poin yang tadi. Yang pertama, ya, tips untuk bisa membaharui hidup dari hari ke hari dan juga keluarga. Yang pertama, secara vertikal ada 3 bagian. Hadirkan Tuhan, mendengarkan firman, menaati Tuhan. Lalu yang kedua, secara horizontal yang berkaitan langsung dengan kita. Sabar, jangan takut. Cari kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, bertindak bijaksana. Dengan semua ini, pikir saya, keluarga akan bahagia. Masa muda tidak terpengaruh oleh laki-laki lain yang bikin sakit hati, oleh perempuan lain yang tidak bertanggung jawab menjaga hati. Ini kalau kita hidupi, hidup akan tetap tentram, tetap happy di dalam Tuhan, damai, sukacita bersama dan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.